Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan perbandingan penerapan hukum tata negara di Indonesia dengan negara lain secara umum. Fokus kita adalah pada prinsip-prinsip hukum tata negara, mekanisme penyelesaian sengketa, serta dampaknya terhadap pemerintahan dan masyarakat. Yang pertama, prinsip-prinsip hukum tata negara. Di negara Indonesia menerapkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem presidensial dipadukan dengan mekanisme check and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demokrasi dan desentralisasi melalui otonomi daerah adalah elemen pentingnya. Kemudian ada negara Amerika Serikat. Amerika Serikat juga menganut sistem presidensial tetapi dengan konstitusi tertulis yang lebih tegas dalam membagi kekuasaan antara federal dan negara bagian. Kemudian ada negara India. India memiliki sistem parlementer dengan demokrasi terbesar di dunia. Konstitusinya memadukan unsur sekularisme dan federalisme, memungkinkan pemerintahan pusat dan negara bagian memiliki kewenangan yang berbeda. Analisis. Perbedaan utama adalah pada tingkat desentralisasi, Indonesia menerapkan otonomi daerah, sedangkan Amerika Serikat dan India memiliki struktur federal yang lebih terintegrasi. Kemudian yang ketiga, mekanisme penyelesaian sengketa. Indonesia, penyelesaian sengketa hukum tata negara dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, seperti sengketa hasil pemilu atau uji materi undang-undang. Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai pengawal konstitusi. Di negara Jerman, menggunakan Mahkamah Konstitusi Federal yang berwenang menangani isu konstitusional dengan fokus pada hak asasi manusia dan keadilan sosial. Kemudian yang terakhir, negara Malaysia. Malaysia menyelesaikan sengketa hukum tata negara melalui pengadilan biasanya dan Dewan Raja-Raja, terutama jika menyangkut isu-isu yang melibatkan hak istimewa kaum Melayu. Analisis. Indonesia dan Jerman memiliki mekanisme konstitusional yang kuat, sementara Malaysia memiliki pendekatan unik yang melibatkan tradisi monarki. Kemudian yang keempat, dampak terhadap pemerintahan dan masyarakat. Negara Indonesia, prinsip otonomi daerah di Indonesia memperkuat partisipasi masyarakat lokal, tetapi juga menimbulkan tantangan berupa korupsi di tingkat daerah. Negara Amerika Serikat, desentralisasi federal di Amerika Serikat memberikan stabilitas politik meskipun konflik antara negara bagian sering terjadi, seperti isu imigrasi dan hak-hak minoritas. Kemudian negara India. Desentralisasi di India memungkinkan integrasi wilayah yang kompleks, tetapi sering menghadapi tantangan berupa konflik etnis dan agama. Nah, analisis prinsip hukum tata negara yang baik harus memperkuat pemerintahan yang stabil sekaligus memastikan keadilan sosial. Jadi dari perbandingan ini kita melihat bahwa setiap negara memiliki pendekatan unik dalam hukum tata negara yang dipengaruhi sejarah, budaya, dan politik. Untuk Indonesia, penting untuk terus memperkuat penegakan hukum dan minimalkan tantangan desentralisasi.